warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya dari kelas 11 IPS 4 dan saya berasal dari Sekolah Mandua Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata pelajaran saya yang dipelajari di sekolah madrasah, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Dan di sini pula saya akan menjelaskan dari salah satu LKS saya mengambil materi dari bab 2, yaitu salah satunya mengenal lebih dekat Khalifah Harun ar-Rasyid. Di sini saya telah menyediakan peta-peta konsep dan poin-poin yang saya akan bahas di channel ini, yaitu yang pertama tentang biografi Harun ar-Rasyid, yang kedua tentang kekhalifahan Harun ar-Rasyid, yang ketiga tentang kemajuan-kemajuan atau prestasi-prestasi yang diraih oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, dan yang ketiga ada kemunduran-kemunduran Harun ar-Rasyid, dan yang terakhir ada keteladanan dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Selamat menyaksikan. Figur Harun ar-Rasyid yang mempunyai nama besar serta harum dan melegendaris dalam sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Beliau lahir pada bulan Februari 763 Masehi di daerah yang bernama Rey, Teheran, di negara Iran. Beliau merupakan putra dari Khalifah Al-Mahdi bin Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu Khalifah Bani Abbasiyah yang ketiga. Ibunya yang bernama Haizuran, seorang wanita sahaya dari Yaman yang dimerdekakan dan dinikahi oleh Al-Mahdi, yaitu ayah dari Harun ar-Rasyid sendiri. Sejak belia, Harun ar-Rasyid ditempa dengan pendidikan agama dan ilmu pemerintahan di lingkungan istana. Salah satu gurunya yang paling terpopuler yaitu Yahya ibnu Khalid al-Barmaki, seorang bangsawan yang terhormat dari negara Persia. Dan dengan berbekal ilmu pengetahuan yang memadai, Harun ar-Rasyid pun tumbuh menjadi seorang yang terpelajar. Dan beliau berkepribadian yang kuat, teguh, dan fasih dalam berbicara, serta mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi. Dalam usianya yang masih relatif sangat muda, beliau telah diberi tanggung jawab yang berat oleh ayahnya untuk menjabat sebagai gubernur di Saifah pada tahun 162 Masehi Hijriah. Tahun kemudian, beliau diberi wewenang untuk memimpin seluruh wilayah Ambar dan negeri-negeri di wilayah Afrika Utara. Pemerintahan yang beliau kuasai berjalan dengan aman dan damai. Prestasi yang gemilang tersebut membuat Al-Mahdi semakin takjub dan percaya. Kemudian pada tahun 165 Hijriah, Harun ar-Rasyid pun ditunjuk menjadi gubernur untuk kedua kalinya di Saifah. Setelah Al-Mahdi wafat, Harun ar-Rasyid tidak langsung menggantikan kedudukan ayahnya, melainkan beliau kedudukan saudaranya yang bernama Musa al-Hadi untuk memerintah pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Harun ar-Rasyid menduduki tahta pada usia yang relatif masih muda, yaitu pada usia 23 tahun. Beliau memerintah antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Nah, kita beralih ke pembahasan kekhalifahan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Akibat dari masuknya pengaruh asing ke dalam dunia Islam, maka telah berubah bentuk pemerintahan dari bentuk demokrasi menjadi pemerintahan yang absolut. Para khalifah dalam pemerintahan Bani Abbasiyah menduduki tahta kerajaan berdasarkan keturunan atau tidak lain kita sebut yaitu sistem monarki. Harun ar-Rasyid merupakan khalifah kelima dari dinasti Abbasiyah. Beliau diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi. Pada usianya yang sangat muda, yaitu usia 23 tahun, dalam menjalankan roda pemerintahannya, beliau mencapai pada masa puncak kejayaan dan keemasannya. Beliau merupakan seorang yang dikenal dengan taat, dermawan. Jabatan khalifah tidak membuatnya terhalang untuk melihat keadaan rakyat yang sebenarnya. Beliau ingin melihat apa yang menimpa kaum lemah dengan mata kepalanya sendiri, untuk kemudian beliau memberikan bantuan. Kekuasaan Harun ar-Rasyid membentang dari Afrika Utara sampai ke Hindukus, yaitu India. Kekuatan militer yang dimilikinya pun juga sangat luar biasa. Bahkan pada masa itu sangat sulit
untuk mencari orang yang akan diberikan zakat, infak, dan sodakoh. Karena tingkat kemakmuran pada masa pemerintahan Harun al-Rashid itu sangatlah merata. Setiap orang merasa aman untuk keluar pada malam hari, karena tingkat kejahatan pun sangat minim. Masjid-masjid, madrasah-madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan sarana kepentingan umum lainnya banyak dibangun pada masa itu. Harun al-Rashid juga sangat giat dalam penerjemahan berbagai buku ke dalam berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Karena itu dianggap tepat bila semua pengetahuan yang termuat dalam bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk selanjutnya beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu kemajuan-kemajuan yang diraih pada masa pemerintahan Harun al-Rashid. Berangkat dari keinginan Harun al-Rashid untuk mensejahterakan rakyatnya, hal tersebut terbukti dengan kemajuan-kemajuan yang beliau capai saat pada masa pemerintahannya. Adapun kemajuan-kemajuan yang telah beliau raih, diantaranya yang pertama, mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ketika pemerintahan dipegang oleh Khalifah Harun al-Rashid, wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai mencakup dari wilayah Afrika Utara sampai ke Hindukush di negara India. Pasukan militernya pun sangat kuat dan tangguh. Maka ketika pasukan Harun al-Rashid menyerang balasan kepada Bizantium, dengan mudah pasukan Harun al-Rashid dapat melumpuhkan pasukan musuh. Kemajuan yang diraih oleh Khalifah Harun al-Rashid yaitu di bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Harun al-Rashid sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Bahkan beliau juga mendirikan banyak lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan rendah, pendidikan menengah maupun pendidikan yang tinggi. Beliau pun juga mendirikan lembaga-lembaga penelitian. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Harun al-Rashid dalam pengembangan ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu dengan mendirikan lembaga pendidikan yang tinggi yang disebut dengan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini digunakan sebagai pusat penelitian di berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu juga Baitul Hikmah merupakan perguruan tinggi yang dikenal dengan perpustakaannya yang besar. Selanjutnya, kemajuan Khalifah Harun al-Rashid yaitu yang ketiga di bidang pembangunan gedung dan fasilitas sosial. Selain Harun al-Rashid memperhatikan ilmu pengetahuan, beliau juga memperhatikan kesehatan masyarakat. Maka pembangunan gedung-gedung dan rumah sakit sangat diperhatikan oleh beliau. Selain itu, beliau juga banyak membangun fasilitas sosial seperti jalan, jembatan, gedung, dan lain sebagainya untuk kepentingan umum. Nah, adapun usaha-usaha dalam masa pemerintahannya. Nah, beberapa langkah yang diambil oleh Harun al-Rashid antara lain yang tadi, membangun jalan-jalan gunanya untuk mempermudah hubungan antar daerah dan kota. Yang kedua, meningkatkan kekuatan militer untuk keamanan negara. Yang ketiga, menertibkan aturan-aturan di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang terakhir, membangun berbagai fasilitas untuk pertanian dan perekonomian. Misalnya membangun irigasi, bendungan irigasi, dan teknologi tinggi yang dialirkan ke kota suci Mekah. Saluran ini terkenal dengan nama Terusan Zubaidah. Dari kisah teladan Harun al-Rashid ada beberapa hal yang dapat kita pelajari atau dapat kita tiru. Nah, Harun al-Rashid merupakan khalifah yang sangat dermawan dan sangat taat sekali kepada agama Islam. Nah, beliau mengajarkan arti kata khalifah. Nah, di sini khalifah itu adalah kita, dan kita itu adalah pemimpin diri kita sendiri. Dengan mengelola dan memanfaatkan raga dan akal kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi, sebagai khalifah untuk diri kita sendiri, kita itu harus memanfaatkannya sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan untuk dipakai sia-siakan, untuk dipakai yang tidak baik. Nah, di sini ada
teladan yang dapat kita pelajari yaitu taat dalam beragama. Nah, beliau menyampaikan itu manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Sumber daya dan semesta alam ini adalah milik dari manusia. Maka sepatutnya lah jika hukum dan peraturan Allah sajalah yang berhak diberlakukan di muka bumi ini. Itu merupakan wujud aksi nyata ketauhidan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menaati peraturan yang beliau terapkan di muka bumi. Itu poin yang keempat, kita akan bahas tentang kemunduran-kemunduran pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, secara umum ada dua hal yang menjadi faktor penyebab keruntuhan pemerintahan Harun ar-Rasyid. Di antaranya ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di faktor internal disebabkan oleh karena keruntuhan Khalifah Harun ar-Rasyid ini karena perebutan tahta kekuasaan antara kedua anaknya, yaitu antara Al-Amin dan Al-Ma'mun, sehingga terjadi perselisihan dan persengketaan yang sangat amat buruk di antara keduanya dan banyak menimbulkan korban jiwa, terutama kaum muslimin. Dan faktor penyebab keruntuhan dari faktor eksternal yaitu yang pertama disebabkan oleh pengangkatan Ibrahim bin Akhlab sebagai gubernur yang turun-menurun dan kemudian menjadi dinasti Aklabiyah di Afrika Utara atau Maghribi. Terus yang kedua, pemberontakan disebabkan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh Rafi'ul Alaish yang baru dapat dipadamkan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Itu merupakan proses detik-detik keruntuhan pemerintahan yang dipegang oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Demikianlah presentasi yang saya bawakan tentang Khalifah Harun ar-Rasyid. Semoga banyak manfaat dan banyak barokah ya teman-teman, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita kalian semua. Amin, Allahumma amin. Nah, maaf ya bila saya kurang lancar dalam berbicara dan belum fasih dalam berbicara. Kebenaran hanyalah milik Allah semata dan kesalahan mutlak hanya milik manusia. Saya Rahmi Endasi Wahyuni pamit undur diri. Sebelumnya kalian jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share channel saya ini. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.